Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Trias Pratama. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Manado. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya melakukan praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Jessi dengan mata pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Untuk menambah semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan Alda memimpin. Silakan duduk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita absen dulu ya. Untuk yang tidak masuk hari ini siapa? Nihil. Oh, Nihil. Oke, sebentar. Nihil. Nah, loh. Kenapa kalian kok kelihatan lemes ya? Lapar? Jam terakhir, oke. Nah, biar kita lebih semangat, kita belajar tepuk cinta ya. Biar teringat sama pacarnya jadi semangat lagi, ya? Oke. Bu Jessi kasih contoh dulu ya. Tepuk cinta. Tepuk cinta. Oke, bisa? Oke, yuk kita mulai. Tepuk cinta. Tepuk cinta. Loh, senyumnya mana? Nah, oke, ya. Sebelum kita ke materi ya, pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa ya kemarin? Tentang tari kreasi. Coba masih ada yang ingat apa tidak pengertian dari tari kreasi itu sendiri? Tari kreasi adalah jenis tarian baru yang berorientasi dan berpijak pada tari tradisional atau tarian yang sudah ada. Oke, jadi tari kreasi itu apa? Tarian yang tarian yang masih berorientasi pada tari tradisi yang masih berpijak pada tari tradisional. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari tentang merancang dan mengembangkan gerak tari yang berfungsi sebagai hiburan menggunakan iringan lagu Gambang Suling. Ya, coba
fungsi tari yang berfungsi sebagai sarana hiburan itu contohnya apa? Tayub. Oke. Nah, untuk ciri-ciri dari tari hiburan itu apa? Contoh tari hiburan. Gerak tari yang mudah dipahami, gerak tari yang masih sederhana, terus gerak tari yang menggunakan spontanitas, disajikan sebuah tarian yang mengajak seluruh peserta untuk terlibat dalam tarian tersebut. Oke, jadi fungsi dari tadi apa satu? Gerak yang mudah dipahami. Terus? Gerak yang masih sederhana. Oke, berarti kan bisa ya untuk menjelaskan dari fungsi atau manfaat atau ciri dari fungsi tari sebagai sarana hiburan ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Manfaat tari itu sendiri apa toh? Manfaat tari menurut kalian? Apa? Untuk menghilangkan stres. Terus apa lagi? Membuat hati kita senang. Oke, berarti dalam kehidupan sehari-hari itu berarti tari dapat bisa merefresh otak menjadi segar, membuat hati kita menjadi senang. Nah, jadi apabila nanti kalian mempelajari tari ini, materi ini dengan sungguh-sungguh, diharapkan nanti peserta didik dapat merancang gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan. Yang kedua, mengembangkan gerak tari yang berfungsi sebagai hiburan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, untuk kompetensi dasar 4.2 berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan fungsi, teknik, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Untuk indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 merancang gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan dengan iringan lagu gambang suling. 4.2.2 menampilkan gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan menggunakan iringan lagu gambang suling. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu merancang gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan dengan iringan lagu gambang suling melalui metode demonstrasi dengan baik. Peserta didik mampu menampilkan gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan menggunakan lagu gambang suling melalui metode demonstrasi dengan baik. Jadi pembelajaran hari ini nanti kita menggunakan apa? Metode demonstrasi. Nah, untuk pembagian kelompok belajar ini Bu Jesi bagi menjadi 4. Untuk kelompok pertama ada Alda, Alvina, Alisa, Triana, Imarheta. Untuk kelompok kedua ada Rika, Gita, Ekia, Rihadatul, Mila. Untuk kelompok ketiga Febriani, Adelia, Fadilah, Haniah, Indriani. Kelompok keempat Bunga, Afro, Dia, Kaira, dan Nihayatun. Ini untuk pembagian kelompoknya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita nanti akan Bu Jesi terangkan tentang itu ya, merancang dan mengembangkan gerak tari yang berfungsi sebagai hiburan.
Nah, adapun langkah-langkah dalam merancang atau merangkai gerak tari kreasi, yang pertama eksplorasi. Nah, langkah pertama adalah eksplorasi. Eksplorasi yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Pada tahap ini, penari bisa berimajinasi dan menafsirkan gerak terhadap apa yang kita lihat dan kita dengar. Penari juga bebas bergerak mengikuti kata hati, imajinasi, atau daya khayal, dan menafsirkan ke dalam bentuk gerak. Coba, kalian pernah ke lapangan apa tidak? Pernah. Di lapangan kalian ngapain? Olahraga. Nah, di lapangan kalian olahraga. Nah, pada waktu di lapangan itu, kalian pernah nggak melihat ke atas? Pernah? Di atas itu ada apa? Burung, apa lagi? Kupu-kupu. Lagi? Capung. Mungkin ada awan. Nah, berdasarkan ini, kalian bisa membuat gerakan ya dengan melihat apa? Melihat apa? Gerak hewan. Berarti kalian mempunyai apa? Mempunyai apa? Imajinasi. Imajinasi apa? Burung terbang. Oke, paham ya untuk ini ya? Berarti kita bisa melihat, oh, aku melihat pohon. Pohon itu bergerak bagaimana ya? Oh, mungkin pohonnya begini. Oh, berarti itu contoh gerak pohon. Ini paham ya untuk imajinasinya ya? Oke. Yang kedua, improvisasi. Nah, improvisasi adalah pengalaman untuk mencoba atau kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada langkah eksplorasi dengan cara spontan. Nah, dan setiap teknik gerak yang dihasilkan pada tahap eksplorasi selanjutnya dikembangkan berdasarkan aspek tenaga, ruang, dan waktu, sehingga menghasilkan teknik gerak yang sangat banyak. Contohnya tadi apa? Burung. Oke. Burung ngapain? Terbang. Oke. Siapa yang bisa mencari gerak untuk untuk eksplor burung terbang? Silakan ke depan. Berdasarkan aspek itu ya, tenaga, ruang, dan waktu. Ya. Nah, ini terbang nih, burung terbang ya. Ini sebelum kita olah, yang sebelum kita isi dengan aspek tenaga, ruang, dan waktu. Nah, setelah kita isi ruang, tenaga, dan waktu, bisa dikembangkan coba. Nah, oke. Nah, ini contoh pengembangan dari gerak apa ya tadi? Gerak pun. Oke. Yang kedua, silakan duduk. Terima kasih. Nah, yang kedua, misalnya kita berjalan. Kalau kita berjalan biasanya seperti ini ya. Biasanya seperti ini. Nah, coba. Kalau di dalam tari itu bisa kita olah ya, menggunakan ruang, tenaga, dan waktu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya seperti itu. Oke. Untuk di tahap improvisasi kalian jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, evaluasi. Nah, langkah evaluasi yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini, penari mulai menyeleksi dengan cara membuat teknik gerak yang tidak sesuai dan memilih teknik gerak yang sesuai dengan gagasan,
Hasil inilah yang akan digarap pada tahap komposisi. Nah, di tahap ini nanti kalian bisa memilah-milah gerak yang ingin dipakai yang mana, dan untuk gerak yang tidak dipakai itu yang mana. Di tahap ini kan bisa memilih ya dari hasil yang pengolahan tadi. Paham? Oke. Untuk yang komposisi, nah di tahap ini bertujuan untuk mencari gerak dan selanjutnya membentuk tari dari gerak yang ditentukan. Misalnya dari beberapa gerak tadi ya, kita ambil ya, kita gabungkan untuk menjadi satu sajian bentuk tari. Nah, dalam rangkaian ini ada beberapa tahap tadi. Ada 4 tahap. Yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat, Nah, untuk nanti kita akan menggunakan musik iringan dengan lagu Gambang Suling. Nah, ini ada sinopsis atau tema ya yang terdapat pada tari Gambang Suling. Bisa kalian baca ini? Oke. Sudah? Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama ini. Dari yang kalian lihat tadi, mungkin ada beberapa yang ingin kalian tanyakan, mungkin kostumnya atau mungkin levelnya ada, mungkin propertinya ada apa enggak? Tidak? Oke, nah misalnya ya tari Gambang Suling itu misalnya gerakannya misalnya kita menggunakan juga bisa Gambang Suling kumandang sarane. Nah, ini kita mengilustrasikan kalau kita sedang memegang seruling. Nah, terusan mungkin dengan gerak kita bisa menambahkan gerak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa merancang dan mengembangkan gerak tari yang berfungsi sebagai hiburan dengan menggunakan iringan. Lagu Gambang Suling. Nah, untuk LKPD ya, di sini nanti kalian tulis nama anggota kelompok. Nah, sama materinya ini gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan menggunakan lagu Gambang Suling. Nah, untuk kompetensi dasarnya berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan fungsi, teknik, simbol, jenis dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Untuk indikator pencapaian kompetensi
menampilkan gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan menggunakan lagu gambang suling. Nah, untuk petunjuk kerjanya, buatlah pengembangan gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan menggunakan lagu gambang suling. Yang kedua, tampilkan gerak tari kreasi yang berfungsi sebagai hiburan menggunakan lagu gambang suling. Nah, ini Bu Jesi bagi LKPD-nya dulu ya. Silahkan kalian diskusikan dulu untuk yang mau dipakai gerakan yang mana dengan melalui tahap-tahap yang tadi ya, pembuatan gerak tadi. Oke, untuk kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 mana tadi? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah. Kalau sudah, silahkan kalian berkelompok ya. Setelah itu silahkan kalian membuat gerakan ya, mengembangkan gerak yang sudah ada kalian kembangkan. Oke, silahkan. Kalian bisa di atas juga tidak apa-apa, di sini lebih luas. Nah, untuk ini nanti Bu Jesi juga menilai sikap ya. Mungkin kalau kalian mau menambahkan menggunakan properti juga tidak apa-apa ya. Sambil diskusi, kalian membayangkan mencari gerak-gerak dulu agar bisa dipilih nanti. Ya, ada apa? Apa? Gerakan gambang suling sebagai awalan itu bagaimana? Oh, gerak gambang suling sebagai awalan. Nah, itu kan ada musik yang intro itu ya. Nah, silakan untuk musik itu bisa kita isi dengan gerak, misalnya ya. Nih, kalau menggunakan iringan yang tadi bisa menggunakan gerakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Wah, 4, 6, 7, 8. Nah, untuk awalan ini kalian bisa gunakan untuk membuat pola lantai. Untuk keluarnya dan untuk membuat pola lantainya. Nah, gerak ini bisa kamu kembangkan lagi. Ya, mungkin dengan ditambah tangannya yang bagaimana, atau mungkin dengan tolehan gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Ya, oke. Ya. Untuk pola lantainya itu biar nggak monoton gimana? Oh ya, ini yang bertanya teman kamu, pola lantai agar tidak monoton ya. Untuk pembuatan pola lantai diusahakan misalnya ini berlima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silahkan berdiri dulu di sini aja, tidak apa-apa. 5, ayo berlima maju dulu. Ini. Nah,
Yang kamu buat bagaimana untuk polanya? Kok bisa kalian mengatakan monoton? Oh, F sama lurus gitu. Nah, coba kalau kalian F dulu ya, pola lantai F. Coba buka dulu. Nah, terusan. Kalau F ini berarti kurang mundur 1. Nah, buka masuk sedikit. Nah, terusan ke lurus. Oke, lurus. Oke. Nah, berarti yang kalian maksud untuk penempatan penarinya agar tidak monoton gitu. Oke, paham Bu Jessi, silahkan. Contohnya ini, kita rubah aja biar tidak monoton dengan penarinya. Ini untuk yang lainnya juga ya, perhatikan ya. Oke. Nah, mundur. Nah, kalau teman kalian di sini mundur, yang belakang maju, berarti kan terlihat monoton, orangnya itu di situ-situ aja, orangnya pasangannya dengan itu saja. Nah, kita bisa rubah dengan cara misalnya, kamu pilih di sini, misalnya gerak seret, mubeng, putar, nah, kamu geser ke sini, lah, oke, terus di sini kita ganti penari ya, katanya monoton, oke, kita rubah saja. Di sini mundur amit ya. Nah, buka sedikit, buka ya. Nah, kamu di tengah. Tadi kamu dekat dengan ini enggak. Nah, di sini kita bisa merubah pola lantai agar penarinya tidak monoton ya. Oke, silahkan. Siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok 1 silahkan maju. Tidak apa-apa, sedapatnya dulu. Oke, kelompok 1.
Sudah? Sudah apa lagi? Sudah, oke. Nah, coba kita tepuk tangan. Oke. Nah, dari penampilan kelompok pertama tadi, siapa yang bisa menanggapinya? Kelompok berapa yang menanggapi? Kelompok 2. Nah, dari hasil teman kamu mempresentasikan bagaimana tadi? Apa? Oh, oke. Ekspresinya kurang ditonjolkan. Oh, berarti ekspresi ya. Ekspresi, kekompakan, apa? Gerakannya bagaimana? Gerakannya kurang luwes dari beberapa. Oh, gerakannya kurang luwes ya. Oke, tapi untuk pengembangannya sudah bagus. Oke. Sekarang kelompok 2. Yuk, langsung saja.
Oke, dah. Dah. Silakan, siapa yang mau menanggapi penampilan kelompok terakhir, kelompok keempat? Gerakan yang ditampilkan terlalu monoton kan banyak dari lagu itu dari space iringannya kan banyak tapi gerakannya terlalu monoton enggak? Oh, berarti gini ya, untuk lagunya misalnya satu lagu awal itu diisi dengan satu gerakan saja gitu, jadi terlihat monoton. Oke, berarti pengembangan geraknya berkurang gitu ya. Oke, nah silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan apa tadi? Yang pertama, merancang gerak tari. Ya. Yang pertama apa langkah-langkahnya tadi? Eksplorasi. Yang kedua, improvisasi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, nah, oke. Yang kedua, dalam mengembangkan gerak tari yang menggunakan lagu apa tadi? Itu sudah sangat bagus ya, sudah ada beberapa pengembangan gerak dari yang pertama yang Bu Jessi kasih contoh tadi, sudah kalian kembangkan dengan bagus. Tetapi juga masih ada mungkin beberapa tadi gerakan yang masih monoton dan ekspresinya masih kurang. Tetapi untuk pengembangan geraknya tadi sudah lumayan bagus. Terima kasih ya. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian pelajari tata teknik pentas ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa dulu. Pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dah, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.